Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini bertepatan dengan sekitar tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti ini secara umum ya, pendapat mayoritas ulama minimal yang di Indonesia ini berarti adalah hari maulid ya, hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka bukan hanya mengenangnya dan bukan hanya besok liburnya sehingga jalan tadi rame. Jadi saya ada jadwal ke daerah Jalan Solo, Masya Allah ramenya luar biasa karena ini Harpitnas nggih, Hari Kejepit Nasional. Nah, di luar itu yang lebih penting lagi adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu meskipun ini saya ada jadwal juga malam ini di kelas online di Omah Dakwah Jogokaryan, tapi ini saya pokoknya karena ini malam Maulid, nah saya ingin tetap di sini. Nanti insya Allah mohon izin saya pamit duluan. Jadi kita tukeran jadwal. Biasanya tahsin Quran di awal, ini tahsin Qurannya di akhir. Sambil kita mengkhatamkan pembahasan yang pekan kemarin belum khatam, yaitu bagaimana menumbuhkan thiqatut tifli li nafsih ya, menumbuhkan keyakinan anak pada dirinya sendiri, maksudnya pada kemampuannya sendiri. Bagaimana caranya? Menurut As-Suwaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan minimal 4 cara. Pertama adalah kuatkan keinginan anak, irodahnya anak. Yang kedua adalah membangun kepercayaan sosial anak. Jadi kalau keinginan itu kita kuatkan dengan anak diberi amanah, diberi sir, diberi rahasia, dia menjaga rahasia, anak dilatih puasa, dengan cara itu akan kuat keinginan baiknya, keinginan akhiratnya. Maka yang berikutnya adalah membangun kepercayaan sosial anak. Dengan cara apa? Dengan cara anak diberi pekerjaan rumah. Jadi di rumah anak dilibatkan dalam piket keluarga. Jadi kelihatannya cuma sepele ya Bapak Ibu ya, tetapi melibatkan anak dalam piket di keluarga membantu dia untuk menjadi bagian masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab. Karena nanti ketika dia remaja yang baik, remaja yang benar, itu adalah yang memiliki kesadaran bahwa dia ini bukan hanya bisa hidup sendiri dan mandiri, tetapi dia ini adalah bagian dari masyarakat, member of community. Lalu karena dia merasa dirinya bagian dari masyarakat, lalu dia ikut bertanggung jawab membangun masyarakat.
Dia lihat ada sampah berserakan, hatinya gelisah, nggak tenang. Dia lihat ada temannya yang mabuk-mabukan, hatinya gelisah, nggak tenang. Dia lihat ada teman-temannya yang menyanyiakan waktu, hatinya gelisah. Berpikir gimana caranya temanku ini selamat, karena ini masa depannya masih lama ini. Kalau ada masalah di masyarakat, remaja-remaja ini akan muncul kesadarannya. Dari mana? Dari dibangun semenjak dini, semenjak masih anak-anak, bahkan ketika belum baligh. Jadi caranya adalah berikan dia pekerjaan rumah, kemudian diberi tugas oleh orang tua, lalu diajak latihan dialog dengan orang dewasa, berkumpul bermain dengan anak-anak lainnya, bertamu ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah tokoh, diajari bagaimana tata cara bertamu, bagaimana tata cara menjadi tamu, bertanya yang baik, menjawab dengan sopan. Ini akan membantu anak untuk memiliki yang namanya kepercayaan sosial, bahwa dia ini ada, dia itu bagian dari masyarakat, dan dia bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, ini makanya anak-anak ini kita ajak ke masjid. Ini nanti insya Allah jenengan kan lihat nih, kalau bisa dilakukan pencatatan apa nggih, penelitian, lihat anak-anak remaja-remaja yang rajin ke masjid, berkegiatan yang baik, insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah bangun kepercayaan sosial anak. Yang ketiga, membangun kepercayaan ilmiah, keyakinan ilmiah pada diri anak. Caranya gimana? Minimal 2 cara utama. Pinten Bapak Ibu? Minimal 2 cara utama. Yang pertama, agar anak ini punya keyakinan kepada ilmu dan mau menjalankannya dengan baik, yaitu ajari anak belajar Al-Quran. Bukan hanya membacanya, alif fathah, a, alif dhamma, u, alif kasroh, i, a, u, i, dan semisalnya. Itu bagus sebagai awalan. Nanti lanjutkan, ini bacanya apa terus sampai nanti tahsin. Bagaimana membaca yang benar, ha dibaca ha, kha dibaca kha, dan seterusnya. Sampai kemudian tahfidz, anak punya hafalan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, An-Naba, An-Nazi'at, dan seterusnya. Sampai kemudian anak diajari makna Al-Quran. Anak diajari qul huwallahu ahad, bukan hanya menghafalnya tapi juga diajari maknanya. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, satu, tidak ada yang setara, dan seterusnya. Diterangkan semudah mungkin bagi anak, minimal terjemahnya. Kalau anak bertanya, kita menjawab sesuai kemampuan kita. Kalau belum tahu, tidak usah sok tahu. Oh, sebentar nak, bapak belum tahu, bapak cari tahu dulu ya, nanti kalau bapak sudah tahu, bapak beritahu kamu. Jadi nggak usah kita, ya kalau nggak tahu ya nggak tahu, kita cari dulu. Kita bisa tanya, kita bisa membaca bukunya terlebih dahulu, lalu setelah itu kita ketemu lagi anak, diskusikan. Jadi pelajari Al-Quran. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu membawa, isi Al-Quran membawa kepada aqwam, paling tegak, yaitu kata As-Sa'di, a'la wa a'dal, yang paling tinggi dan yang paling adil.
Sehingga isi Al-Quran itu nggak mungkin terkalahkan. Jangan bisa bayangkan anak-anak yang sudah biasa akrab dengan Al-Quran, bacaannya, maknanya, tafsirnya, nanti dia akan mudah sekali diajak tadabbur. Tadabbur itu merenungi maknanya sehingga punya bekas kepada anak. Bekasnya itu bisa membekas di hatinya, pikirannya, sampai nanti mengubah cara dia berperilaku. Maka ada riset ya, saya pernah membaca, risetnya banyak banget, banyak sekali anak-anak yang mendengarkan saja. Ini belum sampai membaca, belum sampai tahsin, belum sampai menghafal, belum sampai mempelajari, mentadaburi. Mendengarkan saja minimal 10 menit, 10 menit itu sudah sangat bermanfaat bagi anak, menenangkan jiwanya, menguatkan keyakinannya. Banyak sekali manfaatnya. Saya sampai mengumpulkan ya, mendengarkan manfaatnya apa, membaca manfaatnya apa, kemudian mempelajari apalagi, dan seterusnya. Jadi Masya Allah banyak sekali. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata Al-Quran itu bisa mengubah kondisi otak kita. Ini riset yang sangat menarik karena benar-benar direkam, benar-benar difoto. Orang yang menghafal Quran bahkan ketika umurnya sudah sepuh, sudah lansia, itu tetap mengalami perubahan fisik di otaknya. Jadi otaknya itu bukan hanya makin sehat, tapi benar-benar berubah secara fisik. Di foto itu beda dengan otak yang tidak menghafal Al-Quran. Kalau di hadis kan disebut utrujah. Orang beriman membaca dan menghafal Al-Quran disebut utrujah. Baunya harum, rasanya manis. Kenapa? Karena dia beriman dan baca Al-Quran. Menariknya orang munafik loh, orang kafir baca Al-Quran tetap baunya wangi, disebut sebagai roihanah. Jadi tetap ada efeknya. Cuma hatinya tetap nggak beriman. Karena nggak beriman, na'udzubillah min dzalik, dia kemudian rasanya murun getir. Pribun? Siap menghafal Quran? Raketang satu ayat diulang-ulang sampai 1.000.000 kali. Tetap dapat pahala mboten? Tetap pahalanya bikulli harfin. Satu huruf pahalanya 10 bi asyri amthaliha. Jadi jenengan jangan bayangkan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Jenengan mengulang-ulang hafalan sampai 1.000 kali, 1.000.000 kali, itu akan Allah gaji bapak-bapak, ibu-ibu. Pripun? Purun mboten digaji kali Gusti Allah? Kira-kira 10 kalinya Allah itu 10 juta, 10 miliar, 10 triliun apa lebih? Ya, insya Allah kita yakin lebih. Oh, Allah Maha Kaya. Dunia ini bagi Allah nggak ada harganya. Maka mengingat Allah, satu di antara cara yang paling baik adalah dengan membaca, mengulang-ulang murojaah Al-Quran. Nah, ngoten nggih. Dan ini adalah cara untuk kemudian kalau bukan hanya membaca, tetapi mempelajari isinya, akan membangun keyakinan ilmiah pada diri anak. Karena anak jadi terlatih berpikir yang benar, karena dia mempelajari Al-Quran. Cara yang kedua adalah mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada perkataan, hadis-hadis Rasul, ada perbuatan, ada af'al perbuatan, ada ahwal, kondisi-kondisi Rasul. Maka mempelajari sunnah Rasul termasuk di dalamnya kita membaca sirah nabawiyah. Kadang ini dipisahkan, sunnah Rasulullah sendiri, sirah nabawiyah sendiri, tapi menurut saya ini juga bisa disatukan sebagaimana pendapat sejumlah ulama. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian dari sunnah beliau. Ya, jadi kalau jenengan ini mumpung bulan apa nih? Bulan Rabiul Awal, monggo
beli, baca buku hadis dan baca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau yang tipis boleh, yang tebel ya apalagi. Kalau kita mempelajari hadis Nabi, apalagi kemudian kita membaca keterangan para ulama tentang hadis itu, insya Allah cara berpikir kita akan makin jelas, makin terang benderang. Maka para ulama usul fikih, Bapak Ibu, itu mengatakan dua sumber referensi utama umat Islam. Pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasul. Nah, itu kalau kita mempelajari dua ini, Quran dan Sunnah Rasul, termasuk di dalamnya Sirah Nabawiyah, insya Allah kita akan memiliki keyakinan ilmiah. Apalagi kalau itu kita ajarkan kepada anak-anak itu. Umpamanya nggih, bagi manusia nggih, normal tidak tongkat bisa membelah lautan? Jenengan punya tongkat, datang ke pantai laut selatan, terus berteriak, mau teriak napa? Simsalabim, napa teriak abrakadabra, mau ikut-ikutan kayak buku-buku sihir itu, kira-kira lautannya belah mboten? Mboten. Atau mau pakai dalil Quran, baca bismillah atau semisalnya, belah mboten? Oh, kok jenengan dicoba dulu. Kalau Allah takdirkan bisa enggak? Iya, berarti bisa apa tidak? Kalau Allah takdirkan bisa. Dari mana cara berpikir itu muncul? Kalau belajar Al-Quran. Umpamanya, ini saya pegang barang ini jatuh. Mengapa kok benda ini jatuh ke bawah? Hah? Kalau Allah takdirkan nggak jatuh, bisa nggak? Berarti karena Allah membuat hukum gravitasi sehingga benda yang memiliki berat tertentu akan jatuh ke bawah sesuai hukum Allah atas bumi dan benda. Maka nanti ketika Allah tetapkan hukumnya berubah, bisa apa tidak? Bisa. Api itu panas nopo dingin, membakar atau sejuk? Membakar. Maka ketika Allah perintahkan api pada waktu tertentu, ya narukuni bardan wasalaman, jadilah api itu yang awalnya membakar dan panas jadi sejuk dan dingin, bahkan menyelamatkan. Nah, berarti kita diajari ternyata semua hukum di muka bumi ini, hukum-hukum alam itu sebenarnya sunnatullah, ketetapan Allah kepada alam. Sehingga ketika satu kali Allah perintahkan alam itu harus ikut. Hei matahari, mandek, berhenti untuk Nabi Yusha. Hei matahari, dingin dan menyelamatkan. Matahari, hei api, dingin dan menyelamatkan. Maka api itu menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Artinya alam semesta ini ciptaan Allah, dia ikut aturannya Allah. Cara pandangnya jadi beda toh Bapak Ibu. Coba anak-anak itu kalau belajar kayak gitu, lihat langit sudah beda. Bukan hanya birunya langit, nah, bukan hanya gitu, tapi Masya Allah, ma ajmalas sama. Karena apa? Yang menciptakan adalah Allah, yang diingat adalah Allah. Lihat burung, bukan hanya burung bisa terbang, tapi Masya Allah, burung itu bisa terbang karena ciptaan Allah, ditakdirkan Allah. Nah, niku nggih, dados ketika kita mengajarkan anak mempelajari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tumbuhlah percaya diri kepada dalam diri anak ini kepada ilmu pengetahuan yang benar, yang jauh dari bid'ah, khurafat, khayalan.
Maka ketika dibilang Tuhan itu 3, nggak masuk akal di dia. Tuhan kok 3? Tuhan kalau 3 apa nggak perang tiap hari? Matahari apa nggak stres kalau Tuhannya 3? Matahari, kamu terbit dari timur. Tuhan yang kedua bilang, jangan. Kamu terbit dari selatan. Tuhan yang ketiga bilang, ojo, kamu terbit dari barat. Kenapa mataharinya nggak stres itu? Mungkin betul nih, tidak mungkin. Nah, itu perlu diajari yang benar. Kemudian yang terakhir, membangun kepercayaan finansial. Dengan cara apa? Anak kok punya keyakinan bisa melaksanakan transaksi keuangan itu? Yaitu dengan anak dibiasakan melakukan transaksi jual beli dan berjalan-jalan di pasar, menemani kedua orang tuanya berbelanja. Ini menurut pendapat Aswaid. Berdasarkan apa pendapat ini? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melihat Abdullah bin Ja'far yang saat itu sedang jual beli, anak kecil latihan pasaran, latihan jual beli, maka Rasulullah mendoakan keberkahan untuknya. Allah yubarik fik atau barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu dan dalam jual belimu. Dan ini juga dicontohkan oleh para sahabat, yaitu Sulaiman bin Yasar bercerita, makanan keledai Sa'id bin Abi Waqqas itu habis. Lalu dia berkata kepada pembantunya yang masih kecil, yang masih belia, ambillah tepung, kemudian tukarkanlah dengan gandum, timbangannya harus sama. Kalau tepungnya 1 kilo, ya gandumnya 1 kilo. Kalau tepungnya yang kamu bawa 300 gram, ya nanti minta gandumnya 300 gram. Nah, siapa yang memerintahkan? Sahabat. Siapa yang diperintah? Anak belia, ya, remaja kecil. Nah, ini membantu dia untuk memiliki kecerdasan dan keyakinan finansial. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dari sini kata Aswaid, 4 cara ini: 1, kuatkan keinginan baik akhirat anak; 2, bangun kepercayaan keyakinan sosial anak; 3, bangun keyakinan ilmiah anak; 4, bangun keyakinan kepercayaan finansial keuangan anak, akan menjadikan anak tumbuh thiqatu li nafsih, kepercayaan kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu loh, dia bisa melaksanakan amanah-amanah. Demikian nggih. Ini ngapunten jadwalnya kita lukir. Saya ada tugas ke tempat lain, sebenarnya kelas online nanti malam, tapi memang biasanya kami datang lebih awal untuk menyiapkan alat di kelas parenting online Prozumedia. Nanti kalau ada yang mau ikut, nanti linknya di share aja ya, untuk jam 20, tapi via Zoom kalau berkenan. Nanti setelah ini insya Allah akan dilanjutkan langsung dengan kajian tahsin, ya, agak lama nggak apa-apa, sehingga dengan cara itu, atau dibacakan juga mungkin dari keutamaan menghafal atau membaca Al-Quran, sehingga kita makin yakin dengan janji Allah Ta'ala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Saya pamit rumiyin, saya serahkan kepada Mas Fatih ya. Mas Fatih silahkan untuk tahsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.